بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, tema kita pada malam ini yakni 10 sebab doa tidak mustajab, sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwasanya doa salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau dan enggan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Seolah-olah Nabi ingin menjelaskan bahwa inti dari ibadah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan doa seolah-olah dia meninggalkan ibadah. Nah, sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wukuf di Arafah, beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Karena tidak ada haji bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Ya, saking pentingnya wukuf, walau orang sedang sakit di rumah sakit, maka dia harus dibawa masuk di area Arafah kalau dia berniat untuk haji. Nah, maka tentu kedudukan doa di dalam Islam sangatlah tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini datang dalam bentuk perintah. Semua kalimat perintah hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Kalau ada perintah dalam Quran dan Sunnah, hukum asalnya wajib. Kecuali jika datang dalil yang lain yang memberi indikasi bahwa wajib ini menjadi sunnah, tapi sunnahnya yang ditekankan. Dan dalam hal ini, perintah dalam ayat ini, perintah untuk berdoa hukumnya wajib. Meninggalkannya suatu dosa, pelanggaran. Oleh karena itu orang-orang saleh terdahulu, jamaah sekalian, orang-orang saleh terdahulu
tidak meninggalkan doa walau hanya untuk urusan-urusan yang kecil. Putus tali sepatunya, putus tali sendalnya, habis garamnya misalnya, mereka tidak meninggalkan doa. Kita orang-orang belakangan biasanya nanti berdoa kalau kepepet. Kapan? Nanti berdoa kalau kepepet. Itu urusan makan, urusan minum, urusan pakaian, urusan bahkan sakit sekalipun seolah-olah ada obat, ada dokter, ada uang dan seterusnya. Jarang, bahkan hampir-hampir Allah tidak dilibatkan dalam kehidupan kita. Kecuali apa tadi? Kepepet. Baru dia berdoa. Kalau sudah kepepet bukan berdoa namanya, istighosah namanya. Ini kebanyakan tabiat manusia, nanti kepepet baru dia ingin dekat kepada Allah. Yang benar dalam seluruh kebutuhannya kita, kecil besarnya, kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Ya, dia memerintah kita dengan satu perintah, yakni berdoa. Lalu Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Astajib lakum. Niscaya kukabulkan permohonan kalian. Beda kalau kita masukkan proposal kemana, sudah bertumpuk di di atas meja. Ya, orang yang kita harapkan bantuannya belum tentu kita punya proposal yang diterima. Mungkin tempatnya di tong sampah saja, ujung-ujungnya sedikit. Tapi kalau kita mengajukan permohonan kepada Allah, ini ada jaminan bahwa Allah pasti mengabulkannya. Ya. Dan jangan kita ragu. Kalau kita masukkan proposal kemana instansi tertentu, memang harus dipilih karena anggarannya tidak cukup kalau semua yang proposal yang masuk harus dipenuhi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang maha kaya. Ya, yang sangat mampu mewujudkan keinginan-keinginan hambanya. Bahkan saking luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya yang tak terbatas, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai sekalian hambaku dari kalangan jin dan manusia, sekiranya kalian semua berkumpul di satu tempat, ya, mulai dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir, dari bangsa jin dan bangsa manusia, sekiranya ya, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir keluar dari rahim ibunya, terkumpul di satu tempat, demikian pula bangsa jin, lalu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah mengabulkan semua permintaan mereka, dan Allah sangat mampu itu, maka tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan masuk ke dalamnya jarum. Apa arti sebuah jarum? Ujung jarum yang dicelupkan masuk ke dalam air laut lalu diangkat. Apalah artinya ujung jarum yang basah ini jika dibandingkan dengan air, ya, laut? Subhanallah. Itulah yang berkurang dari apa yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang meminta kepadanya. Hadirin hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang enggan berdoa. Allah pun mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Adapun orang-orang yang menyombongkan dirinya dalam beribadah kepadaku, enggan berdoa, ya, maka apa akibatnya? Sayadkhuluna jahannama, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, terhina, dalam keadaan hina dina.
Sebagaimana sikapnya dalam kehidupan dunia, seolah-olah dirinya merasa hebat, cukup, seolah-olah tidak perlu dia berdoa. Maka Allah pun membalas ya keangkuhannya, kesombongannya dengan kehinaan di tempat yang hina, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba yang selalu berdoa kepada Allah, berarti ya tidaklah dia berdoa kecuali dia menganggap dirinya lemah. Ya, tidak punya kemampuan, tidak punya apa-apa. Dan keyakinannya dia bahwa hanya Allah yang bisa mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Kan seperti itu. Tidak mungkin kita meminta kepada seseorang yang kita yakini orang itu dia mampu memberikan sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, berarti kita yakin bahwa dia mampu mewujudkan keinginan kita. Dan memang hanya dia yang mampu mewujudkan segala sesuatu. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Namun tentunya di sana ada sebab-sebab sehingga terkadang doa itu tidak dikabulkan. Ya, terkadang ada sebab-sebab doa itu belum dikabulkan. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, beliau lahir tahun 1602 Hijriah, termasuk ulama kibar ya di zamannya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Ibrahim bin Adham adalah seorang idola, seorang imam ikutan yang arif. Subhanallah, ini pengakuan para ulama tentang beliau. Sebentar kita akan sebutkan kisah perjumpaan beliau dengan ya orang-orang yang ada di pasar. Ya, lalu bertanya kepada beliau tentang ya satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Jadi doa sendiri itu ibadah, ya. Artinya belum dikabulkan kita sudah beribadah. Makanya jangan malas berdoa. Saya sudah berdoa terus. Sudah sering sekali saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka kita katakan tidak ada yang sia-sia dari doa Anda. Karena saat kita berdoa sudah beribadah. Ibadah itu sendiri pahala tentunya, kebaikan bagi hamba. Ya Allah, beri saya kesehatan. Walaupun mungkin ya, secara hitung-hitungan medis kayaknya susah sembuh misalnya, tapi kita minta sehat. Ya, walaupun dokter sudah vonis ini sudah tidak mungkin sembuh, tetap minta sehat. Karena saat minta sehat berarti kita sedang berdoa, berarti kita sedang beribadah, berarti kita dapat pahala, kita semakin dekat kepada Allah. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang divonis oleh dokter tidak terwujud. Dan ini banyak cerita-cerita seperti ini. Sudah divonis kamu tinggal 2 bulan, kamu tinggal 1 pekan, kan tidak juga. Karena bukan dokter yang menentukan ajalnya seseorang. Maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa itu. Maka jangan ragu berdoa, jangan malas berdoa. Karena doa itu ibadah, kita sudah mendapat pahala. Anggaplah tidak ada doa yang dikabulkan. Anggaplah seperti itu. Kita sudah berpahala, sudah melakukan kebaikan. Di mana apalagi Allah janji pasti dikabulkan. Tinggal bagaimana bentuk pengabulannya, kan tidak harus kontan. Ya kan? Tidak harus kontan. Pengabulannya bukan menurut kita, nanti menurut Allah. Kapan, di mana? Itu kan jangan, itu bukan urusannya kita. Urusannya hamba itu minta. Kan begitu? Urusan pengabulan bukan urusannya kita, maka jangan campuri apa yang bukan urusannya kita. Kita akan menjadi bingung, kita akan menjadi pusing kalau kita mengurusi urusannya Allah. Urusannya hamba apa? Meminta. Pengabulan bukan urusannya kita, berdoa saja, minta saja. Ya. Dan Allah mengabulkan doa dengan 3 cara, seperti disebutkan dalam hadis-hadis. Yang pertama langsung. Yang kedua disimpan di akhirat. Yang ketiga menjadi tolak bala. Ada riwayat lain diganti yang semisal dengan doanya. Nah, ini janji. Ini penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya sekali lagi seperti yang kita sebutkan tadi, ada beberapa hal yang menjadikan doa itu terhalang.
Ini yang akan kita sampaikan insyaallah taala. Mudah-mudahan ada waktu cukup untuk kita sampaikan 10 poin ini. Barakallahu fikum. Syakib bin Ibrahim menceritakan. Syakib bin Ibrahim juga seorang ulama, ya, dia bercerita sebuah kisah yang terjadi di kota Basrah. Basrah itu di mana? Irak ya. Irak. Memang banyak ulama yang lahir di Irak. Termasuk siapa? Hasan al-Basri, termasuk juga Abu Hanifah, ya, rahimahumullahu taala jami'an. Kata beliau, suatu hari Ibrahim bin Adham melintasi sebuah pasar. Dia lewat satu pasar, lalu orang ramai berkerumun kepadanya. Setelah Ibrahim bin Adham melintasi pasar, orang-orang lihat, orang-orang yang ada di pasar langsung berkerumun dekati beliau. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana orang-orang terdahulu cinta dengan ulama, cinta dengan kebaikan. Dia ulama lewat langsung dikerumunin. Biasanya kalau di pasar apa yang dikerumunin? Penjual obat, Pak Bale. Iya, itu yang banyak dikerumunin ya. Sulap-sulap. Yang banyak dikerumuni orang. Tapi alhamdulillah ini ada salah seorang ustadz kita di daerah Bulukumbah, dan kemarin beberapa hari yang lalu di Terong, pasar Terong, dia ceramah di pasar. Ustaz Abu Irbat kalau nggak salah namanya ya. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan, kasih hadiah kipas angin. Oh, suka juga orang, ya kan? Atau dikasih pertanyaan dia bisa jawab, kasih hadiah. Ya, dia jelaskan tentang bagaimana Islam ini. Bagus, ya. Bagus juga. Nah, terus sekalian hormati dan saya muliakan. Lalu kemudian orang-orang ini bertanya kepada beliau, wahai Abu Ishaq. Panggilannya ya Ibrahim bin Adham Abu Ishaq. Jadi bagus ya, seorang jangan dipanggil namanya langsung, disebut namanya. Abu ini, Abu itu. Itu bagus, itu sunnah. Orang Bugis Makassar juga kenal itu. Bapaknya ini, bapaknya itu. Nanti setelah sekolah baru panggil Pak. Pak ini, Pak itu. Ya kan? Terganti. Padahal sebenarnya itu yang paling baiknya seseorang dipanggil dengan kunyahnya. Abu Ishaq. Ibrahim bin Adham tidak dipanggil ya Ibrahim, tidak dipanggil ya Abu Ishaq. Ya, wahai Abu Ishaq. Naam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Orang-orang ini bertanya kepada beliau sebelumnya dibacakan ayat Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Coba lihat. Orang-orang pasar hafal ayat. Ya, di zaman beliau. Orang-orang pasar hafal ayat. Kalau kita orang belakangan hafal apa? Hafal lagu-lagu yang dihafal. Orang-orang dulu, orang-orang pasar apa semua hafal Al-Quran. Maka mereka tanyakan, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian kepadaku, niscaya saya ijabah. Lalu mereka mengatakan, sudah lama kami berdoa, ya, meminta sesuatu kepada Allah, tetapi hingga saat ini doa kami belum dikabulkan. Gimana ini? Ayatnya kan pasti, tidak perlu kita ragu kan? Orang beriman pasti ragu, tidak ragu dengan Al-Quran. Ayatnya pasti tidak mungkin tidak benar, hak. Ya, jadi sekarang mereka tanya, kenapa ini terjadi? Kami sudah berdoa, sudah lama berdoa, kok doanya tidak dikabulkan? Apa masalahnya? Ya, ternyata masalahnya bukan pada doa, masalahnya bukan pada firman, masalahnya ada pada orang yang berdoa. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, mendengar aduan tersebut, Ibrahim bin Adham berkata, wahai penduduk Basrah, wahai penduduk Basrah. Sebut nama kampungnya. Orang suka kalau disebut nama kampungnya, ya. Senang kalau wahai. Ini juga untuk menghilangkan rasa cemburu. Kalau hanya disebut satu dua orang saja, langsung disebut kampungnya, wahai penduduk Basrah. Ya. Jadi orang juga senang dipanggil dengan nama kampungnya. Itu Bugisi, itu Mangkasar, kan suka orang. Seperti itu ya. Wahai orang Indonesia, suka kita dipanggil orang Indonesia. Nah, seperti itu. Sesungguhnya hati kalian telah mati disebabkan 10 hal. Wah, ternyata ini sebabnya. Di antara sebab doa tidak terkabulkan ketika hati mati. Ya, hati rusak, hati bermasalah. Dan beliau sebutkan sebab
hatinya bermasalah ada 10. Ada 10 sebab hati kita bermasalah. Padahal barang yang paling berharga pada diri seseorang itu hatinya. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau hatinya rusak, rusak semuanya. Makanya sekiranya ada sesuatu yang perlu dijaga, maka hatilah itu yang paling patut, paling layak, bahkan paling wajib untuk dijaga hati ini. Karena kalau dia rusak, rusak semuanya. Ya, dan Allah memuji hati-hati yang baik serta mencela hati-hati yang buruk. Ya kan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, yang baik hatinya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, sekarang beliau sebutkan ada 10 kotoran-kotoran hati yang dengannya doa-doa kita tidak diijabah. Yang pertama, kata beliau, arastumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Yang pertama, kalian mengenal Allah. Ya kan? Orang Islam kan mengenal Allah, bahwa Allah satu-satunya sembahannya. Tapi apa masalahnya? Kalian tidak menunaikan haknya. Hak Allah tidak ditunaikan dengan sebenar-benarnya. Terus sekalian, ini sebab yang utama dan paling pokok untuk diperhatikan oleh setiap hamba, setiap muslim, memperhatikan haknya Allah. Apa haknya Allah jamaah sekalian? Menyembahnya dan tidak apa? Tidak menyekutukannya. Justru belakang hari inilah hak yang paling viral dibicarakan. Sampai ada ustadz yang dilaporkan, tersangka, sudah jadi di penjara ya ustadz. Siapa lagi? Qudsiah, ustadz ada Qudsiahnya. Siapa? Mizan Qudsiah di Lombok sana. Sudah pesantrennya dibakar, ya, fasilitas pesantren dirusak, dilaporkan lagi. Nah, ini kan masalah. Padahal beliau sedang menjelaskan bahaya kesyirikan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Tidak ada salahnya penduduk kuburan, penghuni kuburan, ya kan? Kuburan-kuburan yang disembah, ya boleh jadi memang penghuni kuburan ini orang soleh, tidak salah dia. Yang salah ini perbuatannya orang. Ini kan yang beliau luruskan, bahwa kuburan ini, nama-nama kuburan disebut. Termasuk nama kuburan yang beliau sebut adalah kuburan yang namanya apa itu? Tai Acong ya. Itu memang nama kuburan, tapi memang artinya tidak bagus. Awalnya Tai Acong, kalau orang Lombok ditanya, ya, kotoran anjing. Ini yang dipotong sampai di sini, dikesankan oleh orang-orang yang mendengar ini, netizen istilahnya kalau dunia sosmed, sosial media. Jadi kan dia sebut kuburan ini seolah-olah semua kuburan ini Tai Acong semua. Ya kan? Ini kan keliru. Padahal beliau menjelaskan ini Tai Acong salah satu nama kuburan yang ada di Lombok yang dikeramatkan. Bukan menyebut kuburan-kuburan itu sebagai Tai Acong. Ini kan diviralkan. Subhanallah. Belum lagi sesajen yang ditendang dan seterusnya. Ya salah juga ya tendang-tendang begitu, tapi ya, di sisi lain bahwa sesajen itu kesyirikan, tidak boleh dipertahankan, tidak boleh dibudayakan. Subhanallah. Ya sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini hak Allah ini yang paling mendasar, ini dipermasalahkan oleh orang-orang, dan yang banyak mempermasalahkannya adalah orang-orang Islam sendiri. Ya kan? Sayang sekali. Dituduhlah macam-macam Wahabilah. Maka yang paling repot, yang paling tidak lucu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi. Padahal
Antara Ibnu Taimiyah dan Wahabi jauh sekali jaraknya. Kok bisa? Mana duluan lahir, Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad? Ibnu Taimiyah jauh sekali. Jauh sekali jaraknya. Jauh sekali yang saya hormati dan saya muliakan. Maka ini diantara sebab doa-doa tidak diijabah. Biar adakan istighotsah setiap tahun di lapangan-lapangan terbuka, tetap musibah terus menerus turun. Kenapa? Hak Allah yang paling pokok dilanggar. Padahal kalau kita NKRI, betul-betul kita cinta NKRI, kita hendaknya kembali ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? La ilaha illallah. Kan begitu, Pak. Jadi pelaku kesyirikan itu tidak NKRI sebenarnya. Tidak NKRI. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan rahmat Allah yang Maha Pemurah, yang Maha pada seterusnya. Dengan berkat rahmat Allah ini Pak, kita merdeka. Bukan rahmat yang lain, bukan rahmatnya sesajen, bukan rahmatnya dukun-dukun. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, iya kan? Maka dirumuskanlah Pancasila oleh para ulama, iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Maka sebenarnya tidak ada tempat di NKRI ini untuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka selamanya satu negeri tidak akan pernah aman hingga mereka memerangi kesyirikan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini sebab utama doa tidak diijabah. Sebab kedua kata beliau, qara'tum kitab Allah. Qara'tum kitab Allah. Kalian membaca kitab Allah. Baca. Diperlombakan lagi. Adakah musabaqah tilawatil Quran? Tidak salah, ini boleh, tidak ada masalah. Tapi Quran bukan sekedar itu. Quran bukan sekedar diperlombakan mana yang paling indah suaranya. Bahkan bukan sekedar mana yang paling banyak hafalannya. Walaupun menghafal Quran besar keutamaannya. Besar keutamaannya menghafal Quran. Tapi bukan sekedar itu. Ini tadi penduduk Basra ini, orang-orang pasar ini kan baca Quran. Bahkan dia hafal, tidak mungkin disampaikan kalau dia tidak hafal. Tapi apa kata beliau? Qara'tum kitab Allah. Kalian membaca kitab Allah, walam ta'malu bih. Tapi kalian tidak amalkan isinya. Masih banyak perempuan-perempuan muslim tidak pakai jilbab. Ya kan? Boleh jadi perempuan-perempuan itu membaca ayat. Kepala-kepala keluarga membaca ayat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, wanita-wanita orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dia baca ayatnya, prakteknya tidak ada, masih telanjang keluar. Nah sekalian, masih belum sempurna. Kalaupun ada yang pakai jilbab, ya jilbab apa? Kata orang jilbab pocong bedeng. Jilbab pocong mulai dari sini diikat terus ke bawah, diikat terus sampai ke bawah. Ya kan, seperti pocong yang diikat-ikat. Mas sekalian, kelihatan semua lekuk-lekuk tubuhnya. Ya kan? Kalaupun ada yang agak longgar lagi tapi tipis terbayang-bayang, kelihatan masuk. Ini tidak dianggap berpakaian. Syarat pakaian ada 3. Menutup semuanya, yang teranggap aurat harus tertutup. Yang kedua, tidak boleh tipis dan harus longgar, tidak boleh ketat. Ini juga kita sampaikan kepada kaum pria yang sholat jamaah di masjid atau di mana saja. Mohon agar tidak mengenakan celana ketat.
Atau celana, saya lihat model celana belakang hari pendek, apanya itu, jarak dari pinggang. Maaf saja, ketika sujud kelihatan belahan. Ngeri Pak, betul, kelihatan belahannya. Tidak sah sholat Anda ya? Tidak sah sholat itu. Kelihatan berapa lapis, tetap kelihatan juga, karena kelihatan semua juga. Tertarik ke bawah saat sujud. Terlalu longgar, terlalu apa? Ketat dan tidak panjang. Perhatikan baik-baik, beli celana yang agak panjang, longgar lah. Ya, agak longgar. Tidak masalah jenis pakaian, jenis kainnya bagaimana, yang jelas tidak boleh ketat. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Dan ini berlaku untuk semua ya perintah-perintah ya. Kita baca, amalkan. Baca ayat tentang riba, tapi masih jalan ribanya. Tidak yang tidak riba, biar HP juga riba. Cicil dan seterusnya. Boleh cicil, tapi yang dimaksud di sini sistem ribanya yang tidak boleh. Bagaimana itu bedanya? Ya cicil kalau tidak ada denda, tidak ada tarik, berarti boleh. Kalau dari awal sudah ada akadnya, terlambat 1 hari, dendanya sekian, itu yang kena. Ya. Jadi sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab yang ketiga adalah adda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kamu mengklaim ya, menyerukan bahwa kami adalah orang-orang yang mencinta Rasul, cinta Rasul ya, tapi justru kalian meninggalkan sunnahnya. Sebatas cinta Rasul ya, peringati hari kelahirannya, keluarkan biaya besar-besaran, bikin telur warna-warni, sampai keluar biaya jutaan, tapi tidak sholat 5 waktu. Ini kan repot. Beberapa kali saya temukan di tempat yang berbeda, sementara apa itu dibaca biasa, masuk waktu asar, lewat mi lagi, tapi karena yang dibaca belum selesai, tidak diatan azan. Sekalinya selesai azan, bubar ke orang-orang. Ke mana ini tadi yang katanya cinta Rasul? Yang tersisa adalah bau telur di masjid. 2 hari baru hilang baunya. Ya. Orang-orangnya mana yang kasih kotor-kotor masjid ini? Tidak muncul-muncul. Yang kasihan pengurus masjid. Yang kotori masih sudah pulang di rumahnya, tidur enak. Basor angan rebayau. Itu cinta Rasul, itu begitu. Jemaah sekalian, begitukah cintanya Rasul? Cara mencintai Rasul. Jemaah sekalian, kayaknya sulit diterima oleh, nggak usah dulu pakai dalil, pakai logika saja. Nggak begini ini cinta Rasul ini. Salah ini. Apalagi mau lompona orang Takalar, maaf kalau ada orang Takalar di sini. Hebat. Dihiasi rumah, dihiasi pagar kayak hari raya. Perahu-perahu, lomba, adakan lomba. Ya kan? Subhanallah. Keluar tidak biaya jutaan itu, Pak. Dan menurut informasi mereka merasa berdosa kalau tidak lakukan itu. Mereka rela untuk berutang untuk bisa maudud lompoa, tapi tenas sambayang yang tidak sholat dia. Ini dia. Ini sebab-sebabnya di doa kita bermasalah ini, tidak diijabah. Mengaku cinta Rasul justru benci sunnah. Orang yang cinta Rasul maka dia akan mencintai siapapun yang menghidupkan sunnah Rasul. Kamu gitu ya? Kalau kita mencintai seseorang maka kita akan mencintai apa saja yang datang dari orang yang kita cintai. Cinta Rasul tapi tidak ada ciri-cirinya. Ada orang yang menampakkan sunnah Rasul dimusuhin, dibilangi macam-macam. Orang pakai apa katanya, jenggot itu goblok, totolo, ya kan? Orang yang kurang akalnya, ya mestinya gizinya naik ke otak, ini turun di jenggot, ya kan?
Ini kan repot ini orang-orang begini. Padahal Rasul pakai jenggot. Padahal pendiri di mana dia sekarang berada, pendirinya pakai jenggot. Coba lihat tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh ya organisasi besar. Coba perhatikan Ki Haji Ahmad Dahlan, jenggot tidak? Jenggot. Kalau Ki Haji Hasyim Asy'ari jenggot tidak? Oh, panjang jenggot Hasyim Asy'ari. Kalau Ki Haji, kalau Tuanku Imam Bonjol jenggot. Di Ponegoro jenggot semua. Siapa yang pakai kacamata lagi itu? Ki Bagus apa? Jenggot, rata-rata jenggot. Rata-rata jenggotan. Katanya cinta pahlawan nasional. Kalau cinta ikuti mereka pakai jenggot. Jangan benci. Kalaupun belum mampu, jangan benci. Kayaknya saya belum mampu, Ustaz. Tidak keren saya. Siapa bilang tidak keren? Lebih keren kalau jenggot. Betul Pak, betul ini. Baru dari jauh sudah tahu laki-laki itu di sana jenggot. Saya tidak mengatakan yang tidak ada jenggotnya bukan. Tapi lebih nampak. Nyos sekali. Lebih kelihatan. Sebagian ulama mengatakan jenggot pada wajah ibarat seperti rerumputan pada tanah. Dia akan segar. Kelihatan baik. Ya. Yang jelas apa yang datang dari Nabi adalah kebaikan. Sekali lagi, belum mampu laksanakan, jangan benci, setidaknya itu. Tapi tetap mencintai, jangan sampai tidak cinta. Ya. Tidak mengamalkannya saja sudah masalah. Apalagi sampai tingkat membencinya. Kalau sampai membenci sunnah, bahayanya apa? Bisa keluar dari agama. Itu resikonya. Jangan lalu kita benci apa yang datang dari Nabi. Dalam keadaan sudah ditahu ya. Beda kalau orang belum mengerti, lain lagi. Jangan juga bilang, kamu kafir itu, kau benci. Ya, mungkin dia belum paham. Jangan. Diajari, karena banyak orang belum paham. Yang dimaksud ini sudah mengerti betul ini sunnah datang dari Nabi lalu dia benci. Berarti dia benci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya seperti itu. Baik jemaah. Sudah berapa? 3 midi? 3. Maka sekali lagi, agar hati menjadi baik, hidupkan sunnah. Terutama sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Terutama sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Dan tidak ada sunnah yang sepele. Semua sunnah itu agung. Semua sunnah itu besar nilainya. Enggak ada yang sepele. Hanya ada yang lebih tinggi kedudukannya. Tapi tidak ada yang sepele. Maka jangan menganggap ini sepele gini. Ada saat pernah diskusi, marah-marah ini orang, sebab Allah mengampuninya. Oh, jadi gara-gara jenggot orang masuk neraka, di bahasa begitu. Oh, jadi gara-gara orang tidak jenggot, orang isbal masuk neraka mi orang. Langsung begitu bahasanya. Saya bilang tidak. Saya bilang begini. Apa saya bilang waktu itu ya? Ini sama mirip ucapannya, pernyataannya orang-orang kepada Imam Malik. Ketika beliau menjelaskan bahwa di sini tempat mikotnya orang yang mau haji, orang mau umrah. Di sini Bir Ali, Zulhulaifah kalau penduduk Madinah, kalau penduduk Yaman di Yalamlam dan seterusnya, disebut semua batas-batasnya. Lalu ada orang mengatakan, apakah kami akan disiksa hanya karena kami memakai ihram bukan di situ? Misalnya kita lewat, kata beliau tidak. Kamu tidak disiksa karena tidak pakai ihram, karena pakai ihram, tapi kamu disiksa karena menyelisih sunnah. Di situ masalahnya. Nabi sudah bilang begini, di sini tempatnya, kau bilang bisa aja sebelumnya, bisa setelahnya. Itu dia, di situ masalahnya. Nabi sudah jelaskan bahwa ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Nabi sudah terangkan bahwa ternyata isbal ini termasuk sebab-sebab diancam dengan neraka. Lalu kalian mengatakan tidak. Masa gara-gara ini masuk neraka? Ininya nih, terkesan penentangannya ini yang masalah. Maka sekali lagi, langkah awal cintai dulu. Cintai dulu apa yang datang dari Nabi. Yang kedua, kalau ada yang mengamalkan, cintai orang yang mengamalkannya. Dukung dia, puji dia. Langkah berikutnya, kita amalkan. Dan itu yang paling utama. Jangan sampai kita termasuk orang yang membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah masuk waktu di? Iya.
Ya, setidaknya ini 3 jemaah sekalian, luar biasa ini kalau kita bisa jaga ini. Hak Allah, haknya Al-Quran, dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ada kesempatan lain kita lanjutkan. Cuma ini masukan pada pengurus perlu ditertibkan anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.